Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kita memiliki presiden, pertama, gunakan telinga, dengar baik-baik apa program-programnya ke depan. Yang kedua, tengok mata, tonton TV One, memang beda. Tonton, tengok internet. Setelah itu, stop di kolbak, tanya hati, istiqomah. Ini calon istiqomah. Mana yang nampak? Istiqomah. Ustaz pilih yang mana? Ya tak bisa. Ya kalau bicara di sini saya langsung ditangkap Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tadi malam sudah dapat WA. Ustaz Somad katanya mau deklarasi ganti presiden 2019. Bawaslu akan menangkap Ustaz. Mana? Mana? Mana buktinya saya mau deklarasi? Ini berita, itu hoax. Saya mau cari-cari saya. Tak bisa. Tapi kalau mau tanya empat mata, bisa. Ustaz, yang mana kau ya? Sampai mata, 3 pun bisa. Tapi kalau di tablik akbar dipancing, dah, saya tahu. Kalau dipancing di tablik akbar, mana saya jawab? Bawaslu sudah siap-siap. Bawaslu sama Panwaslu. Intel. Kita tak takut Intel itu Intel mitelor. Ustadz kenapa menolak menjadi wapres? Wakil presiden itu kuasanya tak ada. Tak ada kuasa. Tak ada kuasa wakil presiden. Lebih berkuasa lagi Ustadz. Ustadz bisa menceramahi presiden. Wakil presiden tak bisa menceramahi presiden. Saya bebas ceramah mana-mana. Apa yang mau saya cakapkan bebas saya cakap. Jadi ada kontrol umat. Jadi kita harus cerdas, harus paham, harus mengerti. Kami mau memilih caleg. Apa saja syarat caleg yang baik itu Pak Ustaz? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Pada dirinya saja dia tak amanah, apalagi kepada Allah. Maka pilihlah orang yang amanah pada dirinya. Tidak minum khamar, tidak pakai narkoba, orangnya bersyahadat, baik kepada keluarga, baik kepada tetangga, baik kepada lingkungan, sholat ke masjid. Ini ada juga caleg-caleg ini ke masjid tapi sebulan sebelum mencoblos bagi-bagi sarung, tertulis di ujung coblos nomor sekian. Oleh sebab itu maka kalau dari awal dia sudah mengulur duit, yakinlah dan percaya tahun pertama dia akan menggulung balik. Pertama ulur. Tahun pertama menggulung balik. Tahun kedua persiapan untuk tahun berikutnya. Karena sebab itu maka ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Tengok baik-baik. Gunakan telinga, gunakan mata, kenali baik-baik apa kontribusi dia umat, apa perbuatan dia selama ini. Apakah mendadak baik, mendadak jadi ustaz, mendadak jadi ustazah, atau memang sudah baik sejak lama? Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, tengok baik-baik. Gunakan hati, renung baik-baik. Gunakan otak, pikir baik-baik. Istikharah, pilih. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa yang mencari saudara yang tak bercacat seumur hidup tak akan dapat saudara. Siapa yang mencari suami tak bercacat seumur hidup tak akan dapatkan pasangan. Maka carilah orang yang tak terlampau sempurna tapi mendekati kesempurnaan. Ustaz, pilihannya cuma tinggal 2, setan sama iblis. Pilih setan. Karena kalau kau tak pilih setan, iblis naik. Tidak boleh golput, jangan sampai golput. Pilih. Ambil kertas, cucu, coblos. Ini orang satu. Kami mau milih caleg. Nah ini syarat-syarat. Orang-orang baik. Banyak orang Kabupaten Kampar yang baik-baik. Saya dari dulu ceramah tak pernah menyebut partai, tak pernah menyebut nomor, tak pernah menyebut nama, tak pernah menyebut warna. Tapi orang selalu takut. Makanya beberapa tempat mengusir saya. Di Semarang diusir, tak boleh masuk. Di Grobogan diusir, tak boleh masuk. Di Jepara dibatalkan ceramah saya. Di Bali mau dibatalkan.
di Hong Kong dibatalkan. Kenapa? Kenapa diusir? Kenapa Ustaz tak boleh masuk? Karena saya bicara politik. Itu sebab kita boleh masuk. Takut merusak suara politik. Nah ini jangan, ini bahaya, itu merusak. Padahal saya tak pernah sebut nama, tak pernah menyebut nomor, tak menyebut. Tapi saya menceritakan sifat. Rupanya ada orang yang tersinggung ketika saya bicara sifat-sifat. Makanya ceramah yang paling selamat sekarang ceramah tentang sakaratul maut, tentang sabar, tentang qanaah. Ibu-ibu, mari kita sabar. Kalau anak kita meninggal, sabar. Anak kita dihamili orang, sabar. Laki kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan ceramah, itu pembodohan. Ustaz, saya alhamdulillah beli rumah. Alhamdulillah. Tapi kredit ke bank. Na'udzubillah. Apakah itu termasuk riba, Pak Ustaz? Bank konvensional riba. Bank syariah tidak riba. Apa bedanya? Ini rumah. Itu bukan rumah ya, bunga. Ayo, anggaplah rumah. Ini rumah. Lalu kemudian ini bank konvensional. Gimana akadnya? Ibu datang ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi. Dia tak mau assalamualaikum. Saya mau beli rumah. Berapa harga rumah? 300 juta. Dikasihnya duit 300 juta. Nih 300 juta beli rumah. Beli rumahnya cash. Rumahnya cash, tapi ngutang duitnya riba. Maka akadnya riba, uang dengan uang. Itu akad, itu yang menyebabkan duit dari bank konvensional itu haram, karena riba, uang dengan uang. Kalau dengan bank syariah tak begitu. Kita datang ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau beli rumah, berapa? 300 juta, bisa minjam duit? Tak bisa. Bank syariah tak mau minjamkan duit. Jadi gimana caranya? Bank syariah membeli rumah. Bank syariah itu membeli rumah. Dibeli bank syariah rumah itu secara cash, atau diwakilkan pembeliannya melalui kita. Baru kemudian rumah ini berpindah hak milik, barulah kita membayar rumah secara cicil. Maka akadnya uang dengan barang. Orang yang tak ngerti, sama aja, tak sama. Itulah bedanya akad. Dalam Islam itu yang membedakan bukan hasilnya, tapi akadnya. Maaf, nikah. Apa beda nikahnya muslim dengan non-muslim? Sama. Apa bedanya? Di mana letaknya? Akadnya. Itu bedanya. Orang Islam itu akadnya ada mempelai laki-laki, ada mahar, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Yang lain tak pakai akad. Akadnya ngawang. Aku nikahi engkau dengan malaikat-malaikat bersaksi atas cinta kita berdua. Mana bisa? Zina. Oleh sebab itu yang membedakan halal dan haram terletak pada akad. Pahami baik. Kalau tak paham penjelasan saya, undang pakar ekonomi Islam. S2-nya ekonomi Islam, praktisi ekonomi Islam, undang buat pengajian sini. Judulnya Mengenal Ekonomi Islam. Buya Samsul Aini, kakak kelas saya di Kairo. Abang Buya Saharul Aini. Itu memang ekonomi Islam, bukan jurusan saya. Beliau memang jurusannya S2 UKM, University Kebangsaan Malaysia, ekonomi Islam. Azan, azan Samsung. Sebentar lagi saya mau nikah. Alhamdulillah. Apa cara untuk membahagiakan istri saya, Pak Ustaz? Bawa ke mall. Ibu sebagai istri punya 5 hak di dalam bapak. Bapak sebagai suami punya 5 kewajiban. 5 kewajiban bapak adalah hak ibu. 5 hak ibu adalah kewajiban bapak. Kalau mau senangkan mereka, kasih yang 5. Apa itu? Yang pertama, makan. Kasih dia makan. Ibu-ibu pagi ini sudah makan semua, makanya bisa dengar ceramah. Yang kedua, kasih dia pakaian. Pakaian ibu-ibu, ini kewajiban bapak. Sekarang banyak perempuan tidak macam ibu ini pakaian. Karena suaminya tak tahu. Istri tinggi 160, dikasih kain 100. Kurang. 3, kasih tempat tinggal, rumah.
Ini rumah-rumah ini dibangunkan bapak sesuai kemampuan masing-masing. Ibu tak boleh menuntut macam-macam. Abang mesti buatkan rumah minimalis. Kalau tidak, ku gugat ke pengadilan. Bergoncang yang aras. 4. Pendidikan. Ibu, bagaimana cara mengaji, bagaimana cara tahajud, bagaimana puasa sunat 10 hari, bagaimana puasa, itu semua pendidikan ibu, tanggung jawab kamu. Karena bapak tak sanggup mendidik ibu hanya pengajian. Pengajian dengan Dr. Muhammad Saleh, pengajian dengan Buya Muhammad Abdi, pengajian dengan Buya Syahrul Aidi, pengajian. 5. Perhatian. Ibu itu mesti diperhatikan. Karena perempuan perlu diperhatikan. Kalau tidak, maka istri minta perhatian orang lain. Itulah banyak bini-bini yang pergi ke pasar karena tak diperhatikan suaminya. Akhirnya dia minta perhatian orang lain. Di depan suaminya, dia biasa saja karena tak diperhatikan. Pergi ke tempat lain, minta perhatian orang lain. Dipasangnya bedak sampai 3 inci. Itu kenapa? Karena dia perlu perhatian orang lain. Jadi, kalau kamu, bagus pertanyaan anak muda yang mau menikah tadi. Lihat bagaimana caranya kau kasih 5 istrimu. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ibu yang selama ini tak dapat yang 5 ini balik dari sini tadi. Mana yang hilang? Bapak pula yang selama ini tak memberikan yang 5, berilah yang 5. Kalau tidak, bapak akan dituntut di hadapan Allah SWT. Sekecil apapun akan dituntut. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Biji sawi yang tidak. Ingat, laki-laki dulu sudah dipegang tangannya. Setelah itu dibacakan sirat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut tidak memberikan nafkah zahir dan batin atau menyakiti fisiknya hatinya, maka dia mengadu ke pengadilan agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak satulah kepadanya. Itu banyak sekarang perempuan tak ingat itu. Ustaz, saya sudah ditinggal 6 bulan, gimana? Bolehkah menuntut? Boleh, saya bilang. Tapi nanti saya dilaknat Allah. Loh, dulu kan sudah dibacakan sirat ta'liq. Saya nggak ingat, Ustaz. Waktu suamimu baca sirat ta'liq, kau kemana? Asik selfie. Ustaz berceramah, tadi selfie. Ustaz ngasih khutbah nikah, Pak Kua ngasih khutbah nikah. Sabilud dumu'i sabilun murih, تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.